Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para mahasiswa semua. Pada kesempatan malam hari ini, ya, tentunya dalam kondisi yang nyaman, yang penuh dengan semangat, ya. Para mahasiswa kita pelajari bersama bagaimana cara pengenalan atau tata laksana kegawatan pada kasus-kasus dengan stroke, ya. Oke, pengenalan stroke ya. Pengenalan stroke ini sama seperti pada kasus-kasus dengan kegawatan kardiovaskuler. Ya, nilai penyebabnya ini menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Ya, nomor satu di Indonesia karena penyakit kegawatan stroke itu nilainya cukup tinggi. Ya, yang kedua baru kardiovaskuler ini kalau menurut data Riskesda ya tahun 2016. Nah, menurut AHA, ya ini adalah definisi dari AHA, American Heart Association, di mana 2015 ini mempunyai kondisi penggunaan sistem ya penilaian stroke oleh penyedia layanan pertolongan pertama ini disarankan dibandingkan dengan sistem penilaian stroke yang tidak memerlukan pengukuran glukosa. Ya, sistem penilaian yang mencakup pengukuran glukosa memiliki sensitivitas serupa. Namun kekhususan lebih tinggi untuk pengenalan stroke ini dengan pendekatan penilaian FAST ya. FAST itu apa? Fast ya, jadi nanti pasien ada yang namanya fast drop. Jadi antara mukanya mengalami ketidaksimetrisan, kemudian arm ya kekuatan otot ya tangan kanan dan tangan kirinya itu tidak seimbang, bagian salah satunya ada yang lemah. Kemudian speechless yaitu ketidakmampuan dia untuk berbicara ya bahasanya sulit ya karena adanya gangguan sensorik dan motorik di lidahnya ya. Kemudian time dan bagaimana seseorang itu bisa mampu melakukan tata laksana dengan cepat. Nah, atau nanti teman-teman bisa menggunakan yaitu menggunakan pengkajian CPSSS yaitu Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale ya adalah alat yang paling praktis untuk digunakan oleh penyedia layanan pertolongan pertama dengan sensitivitas tinggi untuk pengenalan stroke. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini dia ya stroke assessment ya. Jadi tadi sudah disampaikan bisa dengan teknik FAST ya atau CPSS ya. Yang pertama FAST tadi yaitu facial drop, yaitu have patient show teeth or smile. Jadi pasiennya suruh senyum ya, suruh senyum atau suruh melihatkan giginya. Kalau pasiennya ternyata tidak simetris antara bibir kanan dan bibir kiri, ini sebagai tanda bahwa seseorang tersebut mengalami abnormality ya. One side of face does not move as well as the other side. Jadi memang tidak seimbang karena ada kelemahan di dalam musculus facialis. Kemudian arm drift ya. Pasiennya suruh close eyes, jadi menutup mata dan mengangkat kedua tangannya secara kuat ya, with palm up for 10 second. Jadi untuk menahan kurang lebih 10 detik. Bisa nggak dia? Ya. Normalnya dia mampu mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau ada salah satu bagian yang melemah, ya itu artinya abnormal. Jadi arm driftnya menurun ya. Kemudian abnormality speech. Nah, have the patient say you can teach an old dog new trick gitu ya. Jadi kalau di situ dibilang silakan bilang uh, old dog new trick atau kalimat-kalimat lain ya. Ya, maka pasien itu akan mengalami kesulitan di dalam menyampaikan atau bahasa katanya adalah celat ya. Kalau bahasa
Tapi kalau bahasa Indonesianya ya kesulitan dalam mengucapkan atau tidak jelas. Jadi secara normal pasien mampu berbicara secara benar. Nah, dalam kondisi abnormal itu pasiennya tidak mampu membentuk kalimat-kalimat yang jelas, dan biasanya juga kalau pasiennya dalam kondisi stroke, nah itu ya dicek di dalam nervus hipoglossusnya ya. Pasiennya suruh menjulurkan lidahnya, yang terjadi adalah lidahnya asimetris. Jadi facial drop, arm drift, abnormal speech, ya. If any one of these three signs is abnormally, the probability of a stroke. Ya, jadi di situ dikatakan, jadi satu di antara tiga tanda tersebut, ya, maka dimungkinkan adalah pasien tersebut mengalami stroke kurang lebih 72%. Ya, jadi hati-hati ya, dan kita harus edukasi kepada masyarakat awam, karena seseorang yang biasanya stroke itu masih tata laksana masih tradisional. Ada yang masih digosok-gosok ya, ada yang masih dikerok-kerok dengan minyak angin, kemudian malah disuruh minum air macam-macam ya, ada air dingin atau teh manis ya. Maka yang paling penting adalah segera aktivasi tim coach stroke-nya ya, coach stroke. Oke, jadi stroke there are treatment if you act fast ya. Jadi yang terakhir adalah time, yaitu call 911 now. Atau kalau di Indonesia ya call SPGDT, yaitu 119. Atau kalau tidak ada layanan tersebut, segera bawa ke rumah sakit. Ya, karena apa? Kita sedang mengejar golden hour-nya atau golden period-nya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan GCS ya, adik-adik semua mahasiswa, ada 3 nilai sama pada kasus dengan citra kepala, reaksi membuka mata, reaksi berbicara, reaksi gerakan tangan atau lengan. Ya, tadi saya sedikit menyinggung yaitu di berbicara. Nah, hati-hati pada reaksi berbicara. Maksudnya di sini adalah pasien mampu merespon secara penuh. Itu nilainya baik. Tapi kalau memang pasiennya ada afasia, ya, baik afasia motorik atau sensorik, karena bicaranya tidak jelas. Tidak jelasnya bukan karena dia tidak mengerti perintah, tetapi karena ketidakmampuan dia dalam mengucapkan. Padahal dia tahu gitu ya misalkan. Maka teman-teman di sini kasih tanda adalah verbalnya pasiennya mengalami afasia. Jangan ditulis, wah pasiennya nggak bisa nih gitu kan. Pasiennya nggak bisa, sehingga pasiennya bisa mendapatkan nilai GCS-nya yang rendah. Padahal dia baik-baik aja gitu, cuma karena masalahnya tidak bermasalah. Ya. Kemudian reaksi gerakan tangan sama ya tadi. Jadi pada pasien stroke yang paling teman-teman segera lakukan adalah yaitu pada saat pemeriksaan GCS-nya, teman-teman ambil motoriknya yang sehat, bukan motorik yang sakit. Jadi kalau ada hemiparase atau hemiplegi, itu nilainya tidak bisa kita ukur. Ya, jadi kita bisa dengan ganti misalkan pasiennya misalnya tadi hemiparase atau hemiplegi kedua ekstremitas, kedua tangan atau kaki gitu ya. Dia nggak mampu menggerakkan. Jangan diukur pada lengan atau tungkainya. Ganti dengan yang lain, misalkan suruh menggelengkan kepalanya gitu ya. Ini sudah bagian dari motorik. Kalau dia mampu mengikuti perintah tersebut ya motoriknya 6 ya, 6. Atau tidak bisa lagi, dia bisanya cuma berkedip mata.
silakan kedipkan matanya karena memang dia ada trauma servikal ya. Dia nggak bisa menggeleng karena ada masalah tertentu ya. Pasiennya cukup hanya bisa menganggukkan atau mengedipkan mata. Ini sudah bagian dari dia sudah mampu mengikuti perintah. Artinya memang motoriknya baik. Jadi nilai GCS maksimal itu 15 dan nilai GCS minimal ada 3. Ya, dan teman-teman juga harus di cross check ke nilai kualitatifnya. Ada nilai komposmetis, apatis, ya, samnolen, sopor koma dan koma. Ini dilihat lagi ya, sama diukur secara nilai GCS-nya berapa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ya tata laksana stroke akut ya. Tadi identifikasi tanda-tanda kelemahan pada wajah, tangan atau kaki khususnya. Kemudian adanya kebingungan yang tiba-tiba ya. Kemudian ada gangguan bicara, kemudian adanya sakit kepala yang hebat yang tiba-tiba tidak diketahui penyebabnya. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, walaupun tidak ada tanda-tanda fast tadi, ya, tidak harus selalu misalnya berbicara pelo, kelemahan, atau gangguan bicara. Tapi kalau ada tanda-tanda yang sakit kepala yang tiba-tiba tidak tahu penyebabnya, ya, ini bisa juga mengarah ke peningkatan TIK. Apalagi kalau pasiennya nyeri kepala disertai dengan tadi muntah proyektil, ya. Ini kita curiga ada peningkatan TIK. Maka nanti bisa dilakukan pemeriksaan 12 nervus kranial sampai pemeriksaan imaging. Kemudian gangguan penglihatan ya pada 1 atau 2 ya pada kasus dengan diplopia ini. Kemudian tiba-tiba mengalami gangguan berjalan atau motorik atau pusing atau hilang keseimbangan. Jadi gangguan equilibrium. Jadi semacam masalahnya adalah di vertigonya. Oke, pengkajian neurologi oleh tim stroke, kaji riwayat pasien, pastikan onset dan gejalanya. Nah, pastikan onset dan gejalanya teman-teman ya. Onset dan gejalanya itu dari onset pertama kali berapa? Karena golden period dari kasus stroke itu nilainya sangat cepat ya, yaitu 4 sampai 5 jam ya. Bahkan ada yang mengatakan 3 sampai 4 jam. Itu waktu emas untuk memperbaiki oksigenasinya di cerebrumnya ya. Kalau lebih dari itu biasanya pasien mengalami gejala yang permanen atau sequel ya. Jadi mengalami stroke yang permanen sehingga mengalami kelemahan bagian ekstremitas atau afasia itu sifatnya permanen. Kemudian lakukan pemeriksaan neurologi ya dengan skala stroke atau NIH atau neurological Canadian. Nah, untuk tugas terlatih, teman-teman nanti disarankan dengan menggunakan CPSS ya. CPSS. Ini tadi kita sudah sampaikan yaitu FARS, yaitu Face, Arm, Speech, and Time. Dan kalau pasiennya mengalami penurunan tingkat kesadaran, ini bisa segera dilakukan tindakan yang namanya BLS, Basic Life Support, ya, mulai dari dengan teknik DRCCAB. Untuk teman-teman mohon untuk di-mute, Bapak Ibu, suara Anda sangat mengganggu dalam proses pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau memang misalkan nanti pasiennya tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran bahkan henti jantung, maka tindakan yang selanjutnya adalah BLS ya, Basic Life Support, yaitu melalui tahapan yaitu DRCCAB ya. Danger, kemudian
cek respon, tidak ada respon, minta tolong bantuan, cek nadi tidak teraba, ya. Lanjutkan CPR, kemudian sampai pasiennya dinyatakan hidup atau ROSC atau meninggal, ya. Nanti ada pembahasan khusus di materi BLS. Oke, jangan lupa untuk call service-nya, ya. Nah, untuk algoritmnya nih, teman-teman silakan pelajari algoritmnya. Ya, di sini algoritmnya, ya, identifikasi and symptom of possible stroke, active emergency response, ya. Jadi kalau ada pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran, maka yang paling penting Anda lihat di situ, ya, support ABC, give oxygen if indicated. Nah, target saturasinya di atas 94%, ya. Kemudian ada perform pre-hospital stroke assessment. Jadi tadi dengan teknik FAST. Nah, kalau di rumah ada cek glukosa darah, maka segera cek glukosa darahnya, ya. Takutnya penurunan tingkat kesadarannya karena banyak pasien datang ke IGD itu dengan masalahnya adalah hipoglikemia, bukan karena adanya stroke iskemik, ya. Tapi dengan hipoglikemia yang lama bisa menyebabkan iskemik, tapi penyebabnya bukan karena sumbatan, tetapi karena memang nutrisi yang ke cerebral menurun. Kemudian lakukan triage stroke center, ya. Jadi bisa dilakukan penilaian kalau memang pasiennya memang ada atau dekat dengan fasilitas rumah sakit umum atau rumah sakit pusat stroke, nah sebaiknya segera dibawa ke sana. Kemudian bawa dengan ambulan dan aktivasi stroke team. Nah, diaktifasi stroke team. Nah, sebagai catatan di situ, teman-teman Anda lihat di boxnya, ya. Jika onset lebih dari 3 jam, ya, consider triage to hospital with intervention capability for stroke. Jadi kalau memang onsetnya lebih dari 3 jam disarankan untuk ke rumah sakit yang memiliki intervensi pada pasien stroke lain, ya. Oke. Kemudian untuk waktunya, ya, waktunya mungkin kalian bisa zoom di handphone Anda. Nah, waktunya jadi immediate general assessment and stabilisasi, ya. Assess ABC, vital sign, provide oksigen saturasi, ya, 94%, pasang infus, akses dan perform laboratory assessment, cek glukosa, EKG 12 lead, kemudian cek neurologi screening assessment, order emergency stand without contrast. Jadi disarankan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Waktunya, ya, dari pasien masuk EAD arrival ini kurang lebih dari emergency department datang ini 10 menit pertama, ya. 10 menit pertama, kemudian 25 menit kedua ini sudah sampai ke perekaman EKG, dan nanti selanjutnya adalah 45 menit selanjutnya, ya. Di sini apa yang harus dilakukan dalam waktu 35 menit, ya. Jadi 10 menit sampai 35 menit ini segera cek neurologi assessment stroke team, ya, dengan cara kaji pasien historinya, kemudian establish time of symptom onset the last no normal. Jadi kaji dari kapan dia terakhir nilai normalnya, kemudian perform neurological examination, ya, dengan pengkajian tadi NIH stroke atau Canadian Neurological Scale. Oke, kemudian nah selanjutnya, ya, untuk waktunya itu ada 45 menit. Nah, jadi pada waktu 45 menit dari mulai masuk, pasien itu harus segera dilakukan CT scan, ya. Does CT scan show hemorrhagic? Apakah pasien itu mengalami hemorrhagic atau tidak? Nah, karena apa? Kita
ada strategi intervensinya ya. Kalau ternyata dari hasil CT scan ini ternyata tidak ada perdarahan ya, maka probable acute ischemic stroke. Jadi kemungkinan adanya ischemic acute stroke saja ya. Maka ini menjadi kandidat untuk dilakukan terapi fibrinolitik ya. Jadi pemberian obat-obat pengencer darah. Itu dengan cara pemberian cek fibrinolytic exclusion, repeat neurological exam, R deficit ya, dan rapidly improvement to normal. Jadi memang di sini menjadi hal yang sangat penting bermain dengan waktu ya. Jadi 45 menit sudah ada keputusan ini perdarahan atau tidak. Nah, kalau pasiennya memang ada kandidat untuk fibrinolytic terapi, maka di situ selanjutnya berapa itu? 60 menit selanjutnya ya, 60 selanjutnya dan waktunya adalah 3 hours kurang dari 3 jam. Jadi di sini disarankan pada pasien akut stroke yang onsetnya kurang dari 3 jam itu masuk di dalam kandidat untuk pemberian obat-obat pengencer darah atau yang disebut dengan fibrinolitik, yaitu dengan pemberian RTPI atau pemberian obat antikoagulan ya, antikoagulan atau antiplatelet treatment selama 24 jam. Jadi RTPA atau trombolitik atau bisa saja dengan menggunakan septase ya, tapi RTPA di situ itu lebih aman karena dia termasuk obat-obat selektif fibrin yang risiko perdarahan ke target organ lain kecil ya. Oke, kembali ke atas. Kalau pasiennya memang ada stroke hemoragik, ya, maka konsul neurologis atau neurosurgeon. Jadi bedah saraf ya untuk mentransfer atau merujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas tersebut ya. Nah, kemudian begin stroke or hemorrhagic pathway. Jadi sekarang masuk ke stroke perdarahan. Admit to stroke unit or intensive care unit ya. Nah, tentunya teman-teman di sini ya, ini nanti pewenangnya adalah dokter bedah sarafnya. Apakah memungkinkan untuk dilakukan operasi kraniotomi atau tidak? Karena terkait dengan onset dan resikonya ya, seberapa besar luas perdarahannya, ini nanti tergantung timnya. Tapi yang jelas kita semua sebagai nurse emergency tahu kenapa sih pasien stroke harus segera dilakukan CT scan setelah airway breathing sirkulasinya tertangani dengan baik. Ya, karena ini akan digunakan untuk menentukan ranah selanjutnya. Apakah harus di fibrinolitik kah? Atau dengan pemberian obat-obat antiplatelet dan obat saraf ya, atau segera dilakukan konsul bedah untuk kasus-kasus dengan perdarahan gitu ya, untuk tindakan kraniotomi. Oke, jadi stroke ini support ABC, give oxygen, cek glukosa level ya, perform stroke assessment ya, pakai salah satu aja, ada LAPSS, CPSS boleh, establish onset of symptom, rapid transport to stroke center ya, bring family member, jadi membawa anggota keluarganya, alert hospital, jadi segera ke possible stroke patient, jadi segera bawa ke rumah sakit yang memang di situ sudah jelas dari CPS tadi. Nah, dalam waktu 10 menit, apa yang Anda lakukan nih? Ini diperjelas lagi ya. Cek ABC-nya, vital sign, hipoksi. Kalau terjadi hipoksia kurangnya berikan oksigen, pasang infus ya. Kemudian ambil sampel darah, EKG 12 lead, kemudian cek glukosa level ya. Kalau ada hipo atau hiperglikemi segera dikoreksi. Kemudian koreksi itu maksudnya diperbaiki ke normalnya ya. Misalkan hipoglikemi ya berikan dextrose 40%, kalau ada hiperglikemi berikan terapi insulin ya, karena akan mempengaruhi terhadap osmolaritasnya. Kemudian perform general neurology screening assessment, activate stroke team, dan initiate emergency CT scan. Ini waktunya cuma 10 menit ya. Nah, 15 menit apalagi review pasien history, establish onset of symptom ya, perform neurological examination,
atau NIH stroke atau Canadian Neurologic Scale. Ini waktunya 15 menit. Jadi sangat cepat. Nah, di 20 menit ya. Jadi 45 menit total. Ini kalau pasiennya mengalami stroke non perdarahan, maka menjadi administer untuk pemberian RTPA. Itu dijelasin ya. RTPA itu jika onsetnya 3 sampai 4,5 jam from documented onset of symptom. Jadi nggak semua pasien non iskemik atau non perdarahan yang waktunya masih situ terus dikasih trombolitik tidak, tapi waktunya yang 3 sampai 4,5 jam. Nah, kalau kurang dari 3 jam dan usianya lebih dari 80 tahun dan resiko struknya skor NIH-nya tinggi, ini maka baiknya dikasih obat antikoagulan saja. Ya, jangan dikasih fibrinolitik. Do not give anticoagulant or antiplatelet for 24 jam. Bikin stroke pathway. Jadi kalau sudah diberikan antiplatelet tersebut, itu disarankan tidak memberikan antikoagulan atau antiplatelet ya. Contohnya pemberian aspilet selama 24 jam. Itu kasusnya kalau iskemik ya. No hemorrhagic probable ischemic stroke. Tapi kalau hemorrhagic, nah kalau hemorrhagic present on CT MRI, a bleeding patient is never a candidate for RTPI ya. Jadi jangan pernah dilakukan dengan pemberian obat-obat koagulan ya. Konsul neurologist of neurosurgeon, consider transfer if neurology consultant unavailable. Kemudian pada stroke pathway, hemorrhagic pathway, admit to stroke unit or ICU, monitor BP atau blood pressure, treat if indicated, ya, monitor blood glucose level, and treat if needed. Initiate supportive therapy and treat comorbidities, ya, monitor neurological status, perform emergency CT if patient deteriorates, ya. Jadi maksimal yang dibutuhkan di sini adalah 3 jam, ya. Jadi totalnya 1 jam sama 2 jam. Jadi total maksimal 3 jam untuk segera masuk tindakan untuk kasus-kasus dengan hemoragik. Ya, harus segera dilakukan tindakannya. Dan kita sebagai nursing adalah selalu memonitor kegawatannya adalah membebaskan, pertahankan jalan nafas, berikan oksigenasi, ya, awasi tanda-tanda shock atau sirkulasi, dan awasi terus tanda-tanda defisit neurologis, salah satunya adalah nilai GCS-nya. Dan ini adalah checklist fibrinolytic checklist for ischemic stroke ya. Jadi kalau tadi masuk kandidatnya stroke ya, maka teman-teman checklist tuh ya, inklusi kriterianya ya, all must be yes. Artinya semuanya harus yes. 1, age usia 18 tahun older ya. Clinical ischemic stroke causing measurable neurologic deficit. Oke. Jadi memang ada tanda ischemic stroke. Kemudian waktu onsetnya kurang dari 4,5 jam. Nah, kalau lebih dari 4,5 atau lebih 5 jam ya artinya tidak masuk indikasi ya. Atau pada lansia lebih dari 80 tahun dengan stroke yang tinggi, maka cukup dengan pemberian obat antikoagulan. Nah, untuk kasus kriteria ya, eksklusif kriteria all must be no. Nah, ini yang harus no nih. Contohnya apa nih? Prior stroke or head injury. Jadi tidak ada riwayat stroke atau riwayat perdarahan atau trauma kepala dalam waktu 3 bulan. Ya, itu no, ya, harus no ya. Kemudian intracranial hemorrhagi, non-contrast CT scan. Jadi tidak ada riwayat perdarahan, stroke perdarahan ya. Kemudian apalagi riwayat subarachnoid bleeding. Jadi ada riwayat perdarahan di lapisan otak ya, arachnoid. Kemudian ada riwayat arterial puncture within 7 days. Jadi ada gangguan misalkan tadi terputusnya arteri dalam waktu 7 hari ini ya. Contoh apa tadi? Tindakan-tindakan invasif, jadi memasukkan ke arteri besar ya. Kemudian ada
multi lobar infarction CT lebih dari sepertiga cerebral hemisfer ya. Kemudian tekanan darahnya uncontrolled hipertensi, sistoliknya lebih dari 185 ya, diastoliknya lebih dari 110 dan ini harus segera diturunkan dulu ya sebelum memberikan obat fibrinolytic checklist. Kemudian evidence of activating hemorrhagic on examination. Jadi tidak ada riwayat ya perdarahan. Kemudian blood glucose level. Jadi gula darahnya pastikan tidak boleh kurang dari 50 mg per dl, harus dinaikkan dulu. Kemudian previous intracranial bleeding. Jadi riwayat sebelumnya tidak ada perdarahan intrakranial atau AV malformation ya, arteriovenous malformation, aneurism, or neoplasma di dalam cerebrumnya. Jadi 3 yes ya dan lainnya no. Ini masuk ke kandidat pasien untuk fibrinolitik. Ya, jadi nggak sembarangan kalau mau ngasih terapi tersebut ya. Oke, yang lain ini contoh ada active internal bleeding ya. Nah, yang relatif kontraindikasi ya, Pak ya. Yang lain Anda bisa baca ya. Untuk yang relatif kontraindikasi ini resiko tinggi vs benefit ya. Only minor or rapidly improvement stroke symptom. Jadi kalau ada gejala stroke ringan ya, within 14 hari. Jadi disertai 14 hari perdarahan ya atau trauma yang serius. Kemudian recent acute MI within 3 months ya. Jadi memang ada riwayat Ada riwayat akut MI. Jadi riwayat serangan jantung dalam waktu 3 bulan terakhir ya. Akut myocardial infarction ada juga within 21 days ya. Jadi 21 hari GI. Jadi GI gastrointestinal or urinary tract hemorrhage. Jadi riwayat perdarahan saluran cerna atau urinary ya. Kemudian witness seizure at stroke onset ya. Jadi ini adalah yang menjadi kontraindikasi relatif. Artinya relatif apa? Pasiennya masih mampu diberikan obat-obat fibrinolitik, namun memiliki resiko yang besar sehingga harus diobservasi secara ketat. Oke, untuk selanjutnya ya untuk nursing diagnosis for stroke. Jadi ini menjadi ranah kita. Yang paling sering utama adalah ineffective cerebral tissue perfusion, impaired physical mobility, ada impaired verbal communication, ada disturbed sensory perception, ineffective coping ya. Jadi coping individu tidak efektif, ada self care deficit, ada resiko gangguan menelan ya. Kalau di dalam ini bisa berubah nutrisi karena intake yang sulit karena kelemahan di dalam nervus vagusnya atau menelan ya, mengalami biasanya pasiennya tersedak. Kemudian resiko pengetahuannya yang rendah. Ya, jadi ini adalah diagnosis-diagnosis yang bisa muncul pada kasus stroke, bahkan sampai masalah yang manajemen airway. Jadi disturbance airway manajemennya ya sampai ke oksigenasinya. Nah, sebagai summary-nya bahwa tindakan ya treatment akut stroke ini memiliki progress rapidly over less than year. Jadi sampai sekarang sangat baik sekali ya dalam waktu 10 tahun terakhir bahwa new therapeutic option will be available in the near future. Jadi kalau ini dilakukan dengan baik tentunya akan menjadi hasil yang luar biasa untuk masa depan ya, terutama pasien-pasien yang memiliki gejala. Kita kan dari awal sudah sampaikan bahwa tata laksana di emergency itu mengurangi kecacatan dan kematian. Harapannya ini tidak ada gejala sisa, jadi bisa kembali ke fungsi normal ya. Kemudian measure in the emergency department can influence outcome and recovery. Jadi
hasil akhir dari perawatan di emergensi itu mempengaruhi hasil dan penyembuhannya ya. Jadi dari awal sudah tata laksana sudah benar. Jadi nanti pada fase rehabilitasi, fase perawatan akut yang non akut ini masuk di dalam ranah-ranah yang hasil yang optimal. The overall incident, jadi atas keseluruhan insiden ya stroke ini dapat meningkatkan pada populasi usia ya. Jadi pada usia lanjut ini dapat meningkat terjadinya penyakit stroke. Baik, itu saja teman-teman, kita sudah belajar tentang stroke ya. Dan teman-teman untuk selebihnya nanti akan baca-baca review-review kembali tentang bagaimana akut stroke manajemen secara lebih lengkap ya, terkait dari apa sih penyakit stroke, kemudian penyebabnya, kemudian komplikasi yang didapatkan apa, faktor-faktor apa ya. Ini semua sudah ada di dalam slide ini. Mungkin itu saja untuk materi, dan selebihnya teman-teman nanti bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.